Alhamdulillah, salam sejahtera bagi kita semua. Kita terlebih dahulu panjatkan puji syukur, kepanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dan menghadiri kegiatan diskusi publik ya, visit Indonesian Institute dengan tema anak muda dan kampanye di media sosial pada pemilu 2024. Ya, bahwa teman-teman ini akan menjadi pemilih yang mendominasi pemilihan di 2024. Jadi persentasenya tuh hampir 60%, dan itulah kenapa salah satu hal penting yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kesadaran akan hak pilih sebagai warga negara, sekaligus teman-teman akan menentukan demokrasi kita ke depan seperti apa. Ada beberapa catatan yang menggelitik saya di mana terkait anak muda dan juga hoax ini. Anak muda di Indonesia ini relatif sangat banyak, bahkan akan dianggap sebagai emasnya Indonesia pada tahun 2045 nanti, yang dimana Indonesia bisa menjadi negara superpower. Amin. Namun permasalahannya adalah kita seringkali anak muda di Indonesia ini seringkali termakan hoax, dan permasalahan paling mendasarnya adalah permasalahan nalar yang dimana ya mungkin konsepsi kebenaran aja mungkin masih dipertanyakan gitu. Nah, bagaimana teman-teman akan menjadi mungkin bisa menelaah pesan secara rigid, bahkan mungkin bisa menelaah sebuah berita itu apakah ini hoax atau enggak, mungkin akan disampaikan oleh Bu Astari. Sebelum itu izinkan saya bacakan CV beliau. Ibu Astari Yanwarti, beliau adalah seorang jurnalis, seorang digital literacy educator, dan juga aktivis sosial yang sangat berjejaring di Indonesia, terkhusus di negara-negara Asia Tenggara. Beliau memiliki kurang lebih ada 8 pengalaman kerja sebagai jurnalis, ada di Bangkok, ada juga pernah terlibat di CBS News USA, lalu juga menjadi salah satu jurnalis juga di Asahi Shimbun Jakarta Bureau, lalu juga dan mungkin beliau di awal karirnya sudah pernah mencicipi kantor di di Pejaten di kantor Republika. Jadi tetangga kan tetangga UNAS kan di Republika itu. Iya betul Bu. Beliau sebagai aktivis, beliau pernah aktif sebagai relawan edukasi anti hoax atau redaksi, lalu juga Indonesia Intergovernment Forum, IDIGF, dan berbagai macam forum lainnya yang berkaitan dengan digital literasi. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, kepada Ibu Astari dipersilakan. Terima kasih Mas Yulham ya. Iya, betul. Gimana adik-adik, masih semangat gak? Ini ada asar tadi. Aku baru kalau asar sekarang tuh sebelum jam 3 ya, ada azan. Dan karena sebagian yang akan saya sampaikan ini tadi sudah disampaikan oleh Mbak Adinda dan Pak Awas, jadi saya akan singkat aja supaya nanti adik-adik yang ada di ruangan ini bisa lebih banyak untuk berdiskusi dengan kami bertiga di depan. Jadi sebenarnya tadi saya tuh mau cerita banyak soal bagaimana anak-anak muda yang ada di ruangan ini dalam pemilu nanti di 2024 yang bakalan rame mulai besok, karena besok mulai pendaftaran tuh yang namanya bukan sekarang namanya masih bakal calon, besok pendaftaran calon wakil presiden dan capres sampai tanggal 25 kan, tanggal 19 sampai tanggal 25. Mungkin ada kemungkinan berubah karena kemarin ada putusan MK yang menggegerkan semuanya. Kalau putusan MK kemarin, kalau dia bahasa anak itu apa sih? Keprank. Jadi kalau anak muda itu di prank atau plot twist kalau istilah dramanya, karena di pagi hari dibilang umur 40 maksimum minimum, di batas minimum menjadi calon wakil presiden maupun calon presiden adalah 40 tahun. Tapi kemudian setelah sholat zuhur ada lagi putusan ternyata boleh kalau misalnya kalian
usianya masih di bawah 40 tahun tapi pernah menjadi kepala daerah ya. Jadi pemilu 2024 kalau melihat dinamikanya saat ini itu akan seramai pemilu 2019. Nah kalau melihat perkembangan terbaru yang kemarin, kalau di 2019 kemungkinannya ini ini tadi udah dikenalin ya, saya redaksi relawan edukasi anti hoax Indonesia. Saat ini saya menjadi ketuanya. Redaksi berdiri tahun 2018. Kerjaan kami adalah mengedukasi literasi digital dan ada sekitar 10.000 lah ya yang kita edukasi. Ini tadi sudah dibacakan. Kemudian, nah balik lagi ke pemilu 2024. Kan tadinya saya mau banyak ngomongin hoax. Cuma kalau lihat perkembangan kemarin dan andai kan keputusan MK kemarin itu kemudian terrealisasi menjadi calon wakil presiden kita, salah satunya masih berusia di bawah 40 tahun, kemungkinan isu yang akan banyak beredar di 2024 bukan lagi hoax. Maksud saya bukan lagi hoax tentang suku, agama, ras atau antar golongan, tapi kemungkinan nanti obrolannya, perdebatan antara para pemilih termasuk Anda dan semua ini yang kategorinya adalah pemilih pemula adalah soal umur. Bagaimana anak muda bisa menjadi bisa punya kontribusi yang besar terhadap negara ini, atau bagaimana generasi tua di Indonesia ini memang sudah harus dilibas pada publik dan digantikan oleh anak muda. Kemungkinan akan seperti itu kalau memang putusan MK kemarin bisa langsung jadi PKPU ya. Karena kan putusan MK itu yang menyatakan bahwa di bawah 40 tahun tapi kalau dia jadi kepala daerah itu harus dijadikan PKPU. Jadi bukan sih yang harusnya di PKPU. Jadi kita harus disesuaikan. Tetap akan menunggu bagaimana KPU menindaklanjuti putusan MK. Jadi apapun itu nanti teman-teman di sini sebagai pemilih pemula tetap akan menggunakan media sosial tetap akan berinteraksi dengan media sosial, baik untuk berpartisipasi sebagai pemilih atau mungkin ikut. Misalnya teman-teman kan masih di sini sekarang, mungkin kalian ada aturan-aturan yang membatasi kalian berkampanye. Di luar kampus kalian kan bisa menjadi tim ses dari salah satu calon, atau kalian bisa menjadi pengawas pemilu. Waktu saya seumuran kalian, saya kampusnya sama dengan Anda di Depok, di UI. Seumuran kalian saya ikut jadi kita berarti 2009. Ya ampun, tahun banget sih. Jadi saya waktu itu ikut menjadi tim pemantau pemilu. Nggak ada gajinya. Cuma buat saya itu sebagai mahasiswa menjadi pemantau pemilu itu kayak kita bisa membuktikan bahwa anak-anak muda itu juga punya kontribusi untuk membuat negara kita menjadi lebih baik ketika pemilihnya bisa memilih orang-orang yang tepat dan ya sesuai dengan hati nurani juga sih, karena kami kan kita di sini juga tidak akan mengarahkan kalian harus memilih siapa, karena itu juga melanggar hak asasi juga kan. Nah ini masih data-data, saya lewatkan saja. Ini masih data-data. Nah ini kaitannya, kalau ini saya perlu sampaikan juga ke adik-adik sekalian soal berapa banyak media sosial persentasenya yang dipakai oleh orang Indonesia. Saya yakin sih kalau di sini saya yakin masih punya WhatsApp semua, ya kan? Padahal umumnya WhatsApp itu dikenal sebagai aplikasi untuk orang-orang yang tua atau generasi kolonial. Kalau di sini kan generasinya Z semua. Tapi kenapa dia angkanya masih tinggi? Ini datanya data WA Social. Tadi kalau misalnya teman-teman dapat juga materinya, semua data yang di awal itu semuanya saya kutip dari WA Social 2023. Nah, dia WhatsApp ini kenapa paling tinggi ya karena teman-teman Gen Z ini pasti masih punya WA keluarga, WhatsApp group. Di situ juga nanti peluang serta juga ancaman ketika sudah mulai musim kampanye
WhatsApp group kemungkinan akan ada mulai pertentangan kalau anggota keluarga punya pilihan yang berbeda. Kalau misalnya nanti kandidatnya itu dua, ya bisa mengulang peristiwa pilpres yang lalu ketika kalau dua kandidat justru polarisasinya akan sangat keras karena dua kubu itu masing-masing akan ekstrim. Kalau tiga, ya lumayan lah agak kepecah, tapi jadinya kan prosesnya kemungkinan akan dua putaran, bukan mulai dua periode karena ada isu dua periode, tiga periode. Jadi kalau misalnya tiga kandidat ya resikonya kemungkinan akan 3 putaran karena susah mencapai 50% satu untuk kalau ada 3 kandidat. Nah, kenapa ini teman-teman perlu tahu soal media sosial apa saja yang dipakai di Indonesia dan populer? Karena kalau kalian nanti akan ikut bukan hanya mengawasi kampanye media sosial, tapi bagaimana kalian menggunakan media sosial untuk berkampanye, mengkampanyekan ide-ide kalian, ataupun misalnya kalian tergabung dalam salah satu tim ses peserta pemilu di pilpres misalnya ataupun di pileg, kalian ikut dan bisa kalian menggunakan catatan ini untuk menjadi bahan pertimbangan kalian mau fokus di mana, target kalian apa, apakah kalian sesama anak-anak muda juga. Kalau sesama anak muda kemungkinan TikTok lakukan. Jadi kalau anak muda itu TikTok doang ya, Twitter kalian bisa. Kan Twitter tuh anak muda Jakarta banyak yang punya namanya X kan. Udah diganti sama X. Namanya X itu kalau kalian pengen memviralkan sebuah isu paling gampang memang lewat Twitter. Karena biasanya kalau udah lewat Twitter kemudian jadi viral, media mainstream ikut memberitakan. Jadi dua pilihan yang saya lihat cocok untuk teman-teman di ruangan ini adalah TikTok dan Telegram. TikTok dan X. Tapi yang nomor satu jangan lupa ya, yang WhatsApp itu tetap harus kalian juga kuasain karena gimana pun ketika nanti ada muncul berita-berita hoax, informasi hoax ataupun kampanye hitam lewat WhatsApp group, adik-adik ini kan yang kita harapin bisa menjadi pendamai dan sekaligus juga verifikator di WhatsApp grup keluarga tersebut. Jadi ya jangan tinggalin WhatsApp. Kalau untuk kampanye mungkin itu bukan sarana efektif, tapi kalian perannya di WhatsApp adalah WhatsApp grup keluarga terutama untuk memberikan verifikasi dan menjadi pendamai apabila ada perbedaan pendapat atau informasi negatif yang beredar di WhatsApp group. Oke, tadi ini sudah dijelaskan Pak Os. Nah, ini tadi yang juga dijelaskan Pak Os bagaimana kita semua nggak bisa lepas dari handphone karena kalau catatannya media sosial sepanjang tahun 2022 orang Indonesia itu pakai internetnya perharinya 7 jam 42 menit. Itu termasuk yang paling banyak. Kalau kita mau bandingin sama Jepang, kenapa saya sebut Jepang? Karena kebetulan saya bekerja di media di situ selama cukup lama. Di Jepang itu penggunaan media sosialnya yang kalau kita 3 jam, di Jepang cuma 48 menit. Jadi bisa dibandingkan betapa orang Indonesia itu memang dari sisi edukasi, dari sisi status ekonomi dibandingkan Jepang pun kita masih jauh, tapi kita lebih tinggi interaksinya dengan media sosial dibanding beberapa negara maju, salah satunya Jepang. Dengan negara maju yang lain kita juga jauh lebih tinggi interaksinya di media sosial. Ya tapi tadi catatannya harapannya sih kalau di anak-anak muda sekarang bisa lebih cerdas lah ya dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Kalau misalnya kita lihat di generasi yang senior seperti yang umur 50, 60, 70 gitu kan, penguasaannya di keahliannya dalam mengoperasikan atau berinteraksi di media sosial kan lebih rendah dibandingkan adik-adik sekalian di sini. Jadi ya harapannya apalagi adik-adik di sini itu kan golongan privilege, teman-teman yang kuliah. Karena kalau kita mau bahas juga soal kualitas anak muda sekarang nggak bisa disamain. Generasi Gen Z itu kan juga harus dibedakan. Gen Z yang gimana? Di kota
di desa, yang di kota itu apakah teman seperti kalian punya kesempatan mencicipi bangku kuliah, atau yang bahkan lulus SMP pun susah, atau mereka lulus SMP, lulus SMA tapi ya gitu sekadar diluluskan oleh sekolahnya. Jadi kualitas itu nanti akan menentukan ketika pemilu tiba, pemilu, kampanye, atau kasus yang kemarin nih, saya mau nyontohin yang kemarin aja. Kemarin kan ada putusan MK, ada demo di depan MK. Karena putusannya itu adalah soal anak muda, soal gimana anak muda diberikan kesempatan untuk menjadi calon presiden atau cawapres, yang demo anak muda, seumuran kalian. Ada yang pakai kaosnya Gibran, tapi rombongan. Jadi semacam kalian lah, pakai jaket kampus kan. Kalau ini pakai kaos jadi seragam depan MK. Ada beberapa kelompok pendemo, anak muda sama beberapa pada senior. Senior itu maksudnya bukan manula ya, tapi yang 50 tahun ke atas lah. Ketika yang anak muda ini ditanya, dari mana mas? Salah satu reporter, saya dari, dia bisa di sini Bogor soalnya. Jadi dia dari Citerep, kampung Citerep, itu maksudnya Bogor kan ya? Terus, mas tujuannya di sini apa? Dia nggak bisa joget-joget tuh kan di depan MK rame itu dengan musik, dia bisa joget-joget terus di interview sama wartawan. Ya saya mau mendukung anak-anak muda ini, karena dia juga saya anak muda, saya mau mendukung anak-anak muda menjadi punya kesempatan untuk menjadi capres dan cawapres. Mas, jadi ya saya dukung Gibran. Kalau gitu mas, itu isinya di MK apa ya? Nah itu juga saya kurang tahu. Saya tadi soalnya cuma saya sama teman-teman itu dikasih tahu semalam untuk ikut demo sekarang. Kami berangkat jam 3 dari rumah masing-masing. Dia mewakili yang pakai kaos itu tuh ada puluhan gitu di depan MK. Itu menunjukkan seumuran kalian, mukanya juga kelihatan kalau seumuran kalian. Nah, untungnya teman-teman wartawan tidak sampai nanya kamu dibayar berapa secara live, nggak tega, karena itu kan nanti akan menjatuhkan citra anak muda juga kan. Jadi apa yang saya sampaikan sekarang itu juga menjadi, kenapa saya ceritakan di sini, ini juga menjadi penyadaran ke rekan-rekan sekalian. Kan ketika nanti kalian kampanye pun, kalian sendiri ke sesama genset ini, yang kalian harus menyadari itu bahwa di antara kalian sendiri itu pemahamannya, keyakinannya itu belum sama. Kalau yang kayak tadi itu kan sebenarnya kalau dilanjutin sebenarnya masuk kategori politik uang. Nanti kalau pemilu pun, kalau udah hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024, kenapa bisa ingat sama kalian? Karena itu hari Valentine kan, 14 Februari kan Valentine Days, jadi pasti bakal ingat. Biasanya tuh ada yang namanya serangan fajar. Serangan fajar itu ya pagi-pagi kalian semua diketokin ataupun dideketin, terus kemudian dikasih amplop lah atau salam tempel lah supaya memilih kandidat tertentu. Sama dengan yang saya ceritakan tadi, anak-anak ini kan diberikan untuk datang ke MK berdemo menunjukkan dukungan pada salah satu yang diprediksi akan menjadi bakal calon wapres, itu kan dia dibayar. Jadi bukan murni teman-teman menyuarakan apa yang dia yakini. Agak berbeda dengan kasus yang di kampus-kampus Jakarta ya, ataupun di kampus-kampus di Indonesia sampai saat ini. Ketika demo, setidaknya teman-teman yang ikut demo masih tahu lah ya, demonya itu tentang apa, bahwa kemudian nanti misalnya disuruh nerangin secara detail pasal-pasalnya ataupun poin-poin yang kalian perjuangkan, mungkin tidak semua peserta demo tahu, tapi secara garis besar kan teman-teman mahasiswa ketika turun di jalan umumnya masih tahu. Itu pengalaman saya kalau pas lagi ketemu teman-teman demo ketika saya menjalankan tugas sebagai jurnalis. Nah, jadi balik aku tadi berjanji untuk sebentar saja, maksudnya nggak sampai ya enggak, ini jam berapa sekarang supaya lebih banyak bertanya. Oh iya udah 15. Oke. Ini jumlah pemilihnya, kalian nanti bisa target kalian sebenarnya banyak kalau kalian mau kampanye maupun ini sesama kalian aja yang berusia 17 sampai 30 tahun. Ini datanya saya ambil dari KPU, dari DPT, daftar pemilih tetap per bulan Juni 2024. Jadi ada 63,9 juta pemilih di usia 17 sampai 30 tahun. Kemudian yang agak semiran dikit, milenial milenial awal 31 sampai 40 tahun ada 42 juta. 4 juta. Saya yang sampaikan di sini tuh ini surveinya Litbang Kompas yang paling baru. Dia pakai 3 capres sih, ya belum tentu 3. Kita lihat nanti, siapa tahu cuma tinggal 2 kan bisa juga kan. Yang sementara di situ masih Ganjar Pranowo, kemudian Prabowo Subianto sama
Anies Baswedan itu suara mereka. Teman-teman kalau bisa lihat nanti boleh dibagikan materinya juga. Di situ bagaimana suara, kalau lihat dari sini sih suara terbesar untuk yang seumuran kalian, yang pemilih pemula itu lebih banyak ke GP ya, terus kemudian Prabowo Subianto sama Anies Baswedan. Ini yang belum menjawab, yang generasi Z ya 22,7 itu lebih tinggi suara yang ini. Oke. Ini masih cerita ini sudah oke. Ini mereka banyak yang bisa dilewati. Nah ini juga teman-teman, saya cuma reminder aja ketika nanti membuat konten menggunakan media sosial untuk ikut berkampanye, tolong hindari ini. Bukan tolong sih, wajib menghindari ujaran kebencian. Selain hoax tadi ya, karena ujaran kebencian ini nanti masuknya kalau kalian misalnya ternyata tidak aware atau kemudian tidak berhati-hati ikut konten kalian itu ada unsur ini ya, ujaran kebenciannya ya, ancaman hukumannya lumayan soalnya. Dan poin utama saya sih ketika kalian menggunakan media sosial untuk berkampanye, gimana caranya supaya fokuslah menceritakan, menyebarluaskan keunggulan dari kandidat, kalau saya kalian jadi kandidat yang kalian dukung. Gak perlu kemudian mencari kekurangan kandidat lain. Jadi salah satu kampanye yang positif adalah seperti itu. Ini dia tadi, oke. Ini tadi bahwa setiap orang bisa kena hoax, nggak peduli kalian anak S1, S2 atau bahkan lulusan TK sekalipun. Ini contohnya. Nah, tadi yang saya pengen sampaikan di sini, ini dia. Ini juga undang-undang ITE itu sampai hari ini masih berlaku di Indonesia. Di satu sisi undang-undang itu bisa membuat penyebaran hoax ataupun ujaran kebencian menurun, tapi ingat ya, ada pasal karet di situ. Jadi teman-teman jangan sampai kena pasal karet tadi. Nanti teman-teman bisa kena di ini yang poin nomor 3 itu paling sering tuh kena. Jadi kalau kita lagi bikin konten, terus kemudian secara tidak sengaja ada orang yang merasa terhina atau merasa dicemarkan nama baiknya, yaitu juga yang kemudian difasilitasi oleh undang-undang ITE, itu yang bisa kembali ke kita. Jadi ingat nggak kemarin kasus yang ada kasus bullying kan? Bullying yang di lift, ada 2 perempuan lift di dalam lift, kemudian laki-laki di luar. Jadi di kampus di UIN loh, kampus Islami, Universitas Islami di UIN Palembang ya, Jambi ya. Jadi kemudian ketika itu divideokan, kan kasusnya jadinya yang korban bullying tetap suruh minta maaf. Kasusnya karena itu membuat nama kampusnya jadi jelek. Masuk ke sini, masuk ke pencemaran nama baik. Jadi pihak yang dibully itu suruh minta maaf, tentu saja yang membuli juga minta maaf juga. Jadi ya pesan buat teman-teman yang tidak bisa lepas dari handphone, hati-hati ketika mau disebarluaskan atau mau memposting apapun yang kalian punya di media sosial, karena nanti kena ini poin yang nomor 3 tadi. Ini masalahnya jarak bedanya lumayan gitu. Kalau misalnya teman melihat di sini, ini semua undang-undang masih berlaku di Indonesia. Undang-undang pasal yang saya bilang suka memberikan pasal karet itu ini nih. Ini yang sedang diupayakan oleh organisasi termasuk kayak yang kami di NGO untuk pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang soal pencemaran nama baik, karena itu sering banget kemudian merugikan kita semua yang menyebarkan bukan menyebarkan, tujuannya bukan pencemaran nama baik, tapi itu kalau istilah kita itu menjadi pengganjal dari kebebasan berekspresi. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Dan bedanya lumayan, sampai 1 miliar penjaranya itu yang bikin ini. Meskipun tadi Mbak Dinda udah bilang penjaranya penuh, tapi aparat penegak hukum itu secara sporadis itu tetap nangkepin loh, meskipun penuh. Jadi kayak untuk memberikan efek jerah aja. Jadi kita nggak tahu kalau kemudian nasib kita lagi nggak terlalu beruntung, kita bisa kena tuh tetapkan meskipun penjara udah penuh.
kena kayak apa ya, random sampling lah ya dari APH. Ini istilah saya ya, random sampling dari APH untuk ditangkap dan dijerat sama bidadari. Oke, jadi saya mau, ini teman-teman komunikasi juga pasti udah tahu lah. Ini kita pakai bahasa yang mudah aja, tapi teorinya sebenarnya kalian pasti tahu. Informasi yang pertama didapat itu pasti lebih nempel di kepala dibandingkan informasi klarifikasinya. Itu juga tantangan terbesar dalam kita memberantas konten-konten negatif di internet, termasuk hoax, termasuk ujaran kebencian. Di sini saya pakai kata hoax, contohnya juga kebetulan hoax, bukan ujaran kebencian maksud saya. Bagaimana konten-konten negatif bisa tersebar secepat kilat, tapi klarifikasinya ya sangat sifat. Kalau misalnya konten negatif disebarin, pertama kali saya sebarkan di media sosial saya bisa langsung 1 juta orang view di X ataupun di TikTok. Tapi ketika saya bikin klarifikasi, mungkin cuma 300.000. Paling gampang yang Pandawara Group ya, Pandawara Group kemarin kan sempat ada kontroversi kan ketika dia mau membersihkan sampah yang di pantai Sukabumi, pantai selatan. Kan sempat ada konflik dengan aparatur pemerintah daerah, OPD lah ya, organisasi perangkat daerah gitu ya. Klarifikasi yang dilakukan oleh Pandawara itu saya lihat view-nya lebih sedikit dibandingkan isu-isu negatifnya soal kontroversinya dengan OPD. Itu contoh bagaimana karakter media sosial di seluruh dunia, yang hanya di Indonesia. Jadi berhati-hati ya teman-teman semua yang ada di ruangan ini. Nah, ini juga secara umum gimana kita mengatasi masalah konten negatif di internet. Sudah perlu kolaborasi dari semua pihak. Tapi yang pasti kalau saya sih dari sini kita semua bisa memulai dari diri kita sendiri. Jadi selain ada kolaborasi antar instansi di pemerintah, kemudian di LSM, sisi society, menurut saya kita semua bisa melakukan ini, tahan berfomo, saling sebelum sharing, cari klarifikasi juga sih, mencari perbanyak konten positif. Itu poin yang paling penting sebenarnya, paling bawah ini untuk anak-anak semua di sini, adik-adik. Bagaimana kalian bisa ikut berkontribusi untuk membanjiri media sosial kita dengan konten-konten positif, supaya semua konten negatif itu ibarat gelas nih, kalau itu isinya itu konten positif, konten negatif yang tadinya ini gini ya, oke, tadinya cuma segini nih, kalau sisanya ada isinya konten positif, nanti pada akhirnya media sosial kita akan bersih dari konten-konten negatif. Begitu saja adik-adik sekalian, terima kasih banyak atas waktunya. Saya berharap nanti lebih banyak di diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Astari atas paparannya. Di sini ada catatan beliau bahwasanya berkaitan dengan hoax, berkaitan dengan isu-isu di media sosial, terkhusus di Indonesia, orang Indonesia itu lebih suka terkait berita-berita yang negatif ketimbang yang positif, kurang lebih gitu ya Bu ya. Seringkali kita lebih melihat kekurangan-kekurangan dari sebuah konten, entah itu berita negatif, entah itu pembunuhan atau mungkin kebakaran atau mungkin terorisme, ketimbang sebuah prestasi. Ya bahkan kan isunya, kalau misalkan saya lihat, mohon izin Bu Astari, kalau di Instagram itu terkait pemerintah, isu porno mereka cepat, tapi masalah korupsi lambat banget. Nah itu seringkali menjadi gorengan-gorengan netizen yang ada di Indonesia. Baik, kita sudah memasuki sesi diskusi. Kurang lebih saya butuh 1-3 pertanyaan saja. Cukup 1 sesi saja karena kita sudah sore. Ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, Mas, silakan. Perkenalkan, nama saya Ken Arya dari Prodi Hubungan Internasional. Kalau tadi kan yang dibahas itu dari sisi yang di luar partainya ya, yang jadi buzzer segala macam. Nah, sekarang saya mau nanya, kalau tanggapan Ibu tentang cara berkampanye yang kurang etis tapi dari sisi partainya, itu menurut Ibu gimana? Karena contohnya gini, kan kalau kita politik uang itu udah sering ada lah ya, itu udah sering dibahas. Cuman ini yang saya pengen bahas itu gini Bu,
beberapa minggu lalu saya ada kejadian yang kurang mengenakan. Jadi waktu itu saya pengen volunteer untuk jadi panwaslu di RW saya, cuman ternyata gak bisa karena minimal 20 tahun katanya. Nah terus akhirnya saya kayak digeser lah sama Bu RW saya itu untuk jadi koordinator antara partai sama panwaslunya, dan katanya ini pun bakal terdaftarnya di panwaslunya bukan di partai tersebut. Saya gak mau nyebut partainya, cuman pas itu ada pelatihannya dulu dan introduction-nya dulu. Terus pas saya datang memang udah rada-rada meragukan karena pas saya datang benderanya aja bendera partai semua tapi bendera Indonesia gak ada. Pada pakai dress code-nya sama semua. Jadi kayak dan pas saya masuk saya dikasih kaos disuruh pakai. Nah, dan di situ kan saya dikasih taunya bahwa ini tuh dari panwaslunya bukan dari partainya. Tapi kok ini udah partai banget. Terus pas saya tanya lagi ke salah satu koordinatornya, bukan yang ngebawa saya, itu dia bilang, oh enggak mas, ini tuh dari partainya langsung. Kita cuma jadi jembatan dari panwaslu sama partainya, iya, tapi ini bukan dari panwaslunya langsung, tapi lebih dari partainya. Dan namanya bakal tercatat di partainya walaupun nggak dapat KTA. Saya takut dong karena saya Udah cek belum namanya masih ada? Nah itu saya udah nyoret Bu, cuman saya udah nyoret di absensinya segala macam udah saya coret, cuman sampai sekarang sih saya masih nyari tahu caranya supaya kan katanya bisa kelihatan tuh kalau nicknya terdaftar di partai. Nah saya dikasih tahu sama ibu saya kalau beasiswa saya gak boleh terafiliasi sama partai manapun. Sedangkan saya terlalu bergantung banget sama beasiswa untuk kuliah di sini. Jadi saya takut juga kan, karena ini juga udah masa depan saya nih yang jadi taruhan. Nah, terus mungkin kalau untuk yang contoh lebih kecilnya waktu itu teman saya dari Forum Genre Kota Depok itu mencalonkan diri untuk jadi duta genre Jawa Barat level provinsi. Itu diginiin, kamu silakan maju. Cuman kalau kamu untuk konteks kan genre itu forum genre itu umurnya itu 18 di atas. Kalau yang di bawah 18 itu forum anak. Nah, diginiin mereka, kamu harus punya KTA partai kita dulu, dan ini partai yang berbeda ya. Jadi ini kan cuma satu partai doang, ini di Depok. Kamu untuk padahal ini Depok yang ngirim ya, pihak Kota Depok yang ngirim, mewakilkan Kota Depok. Kamu harus punya KTA dulu, atau nggak kita gak bakal nge-sponsorin kamu. Dari pihak kota gak bakal nge-sponsorin. Untungnya, alhamdulillahnya, dari kecamatan mereka masing-masing dan bahkan dari beberapa kecamatan lain yang bukan kecamatan mereka ada yang mau menggalang dana buat sponsoring mereka. Akhirnya majulah ke Bandung, cuman emang belum mulai sih akhirnya. Sama kakak saya waktu itu, waktu masih SMA, dan ini pengorbanan yang tadi kakak sebutin. Dulu kakak saya mencalonkan jadi duta anak nasional waktu SMA, dan problemnya gitu juga, cuman bedanya karena masih di bawah 18 tahun, kakak saya disuruhnya itu masuk kayak semacam kayak garisan pemudanya dari partai tersebut. Jadi ini beda partai lagi, jadi ini 3 partai yang berbeda. Nah, untuk ini kan lebih ke berkampanye kayak nyari pendukung lah. Nah, menurut itu tanggapan ibu ke cara berkampanye yang kayak gitu bagaimana, dan kira-kira cara supaya kita gak kena trap kayak gitu lagi itu gimana ya Bu? Ya, mungkin dari saya itu saja. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Shelana dari Prodi Administrasi Publik. Sebelumnya untuk sekarang kan banyak parpol itu berlomba-lomba untuk menarik market masa muda-mudi. Tapi alih-alih memberikan gagasan serta visi misi yang jelas melalui sosial media, mereka lebih membuat gimmick-gimmick ataupun video-video yang menurut saya itu sangat tidak perlu melalui para artis-artis yang bahkan tidak mengerti seluk-beluk itu para politik. Pertanyaan saya itu, bagaimana pendapat Ibu tentang fenomena tersebut? Apakah itu menjadi salah satu cara terbaik dalam berpromosi, dan apakah itu menjadi cara parpol untuk bisa survive? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya untuk siapa Mbak? Untuk siapa saja, tapi menurut saya terutama untuk Ibu Adinda. Terima kasih.
Thank you Mas Johan dan teman-teman penanya. Ini menarik ya. Jadi artinya bahkan curhatan dari teman-teman ini menunjukkan kalian masih waras. Itu satu. Dan betapa parpol itu kehilangan ide untuk bisa merangkul anak muda untuk berpartisipasi secara bermakna. Nah ini ada juga riset TII tentang mendorong partisipasi politik anak muda dalam parpol. Yang sebenarnya PR besarnya adalah mendorong partai politik melakukan reformasi internal kelembagaan. Sebelum nyambung untuk menjawab pertanyaan pertama tadi, kenapa reformasi internal kelembagaan parpol itu penting teman-teman? Agar parpol itu bisa bekerja secara demokratis, menyelesaikan masalah bukan dengan menciptakan partai perjuangan atau partai lainnya, tapi benar-benar mencoba menyelesaikan permasalahan internal dengan baik dan juga tidak serta-merta menyelesaikan dengan politik uang. Ini agak shocking ya mendengar cerita tadi gitu, karena seharusnya gini, kita itu kan sangat menghargai relawan ya, volunteerism itu sangat baik gitu ya. Dan ketika teman-teman ingin menjadi bagian dari pengawas, misalnya itu juga lewat Panwaslu atau juga di tersertifikasi di KPU, semua itu ada prosedurnya gitu. Apakah saya rasa banyak lebih lewat organisasi ya. Yang tidak etis adalah sebenarnya ketika dari Panwaslu-nya itu sendiri tidak memberikan penjelasan, karena akhirnya kamu baru tahunya ketika di bayat itu di acara tersebut. Kaosnya bagus nggak? Nah ini kan yang dan ini berbahaya, dan teman-teman kan bisa dengar dari ceritanya betapa etika yang sudah dibajak gitu, dan itu sangat berbahaya. Kita bicara soal undang-undang perlindungan data pribadi. Sebenarnya kan ini juga berhubungan dengan privacy ya, ada kebutuhan etika untuk beasiswa dan sebagainya. Tadi juga termasuk soal genre tadi, bagaimana ada kewajiban KTA. Saya rasa ketika partai politik menggunakan cara-cara seperti itu jelas sangat tidak etis. Dan sederhananya jangan memilih partai itu. Kedua yang bisa dilakukan seharusnya bisa melaporkan itu ke Panwaslu yang bersangkutan. Atau juga kalau teman-teman mau juga bisa juga ke jaringan teman-teman LSM yang concern di isu-isu kepemiluan. Kalau agak takut taruh di media sosial karena tadi diceritakan Mbak Tali tadi, karena sebenarnya hal ini temuan juga ya. Menurut saya tidak etis ketika mengatakan, oke, ini ada tuh di parpol dan tercatat namanya. Yang kita perlu berhati-hati adalah ketika kita mencantumkan nama kita itu sebagai apa. Itu kan dia bisa mengatakan ini pendukung. Ada namanya, ada KTP-nya, dan itu adalah data pribadi yang seharusnya tidak bisa digunakan begitu saja tanpa persetujuan. Nah pertanyaan saya adalah ketika mau ikut relawan itu ada lembar konsennya nggak, kebersediaan? Kayak semacam MOU gitu Bu. Jadi ya ada misalnya saya bertanda tangan di bawah ini adalah siapa akan menjadi relawan, itu juga perlu jelas para pihaknya. Kalau kita di isu hukum itu harusnya ada, karena ketika misalnya kami TII melakukan survei, mengajak teman-teman mahasiswa jadi enumerator, kita pakai itu karena itu jadi fakta integritas kita juga, bahwa dia tidak mempermainkan survei, tidak mengisi survei di bawah pohon. Kalau itu ada, harusnya itu adalah prosedur yang baik. Tapi kalau dari cerita kamu tadi kan kesannya memang tidak diberikan informasi yang jelas, tiba-tiba kenapa gue jadi relawan di partai ini. Dan makanya kenapa dari tadi saya tanya, pastikan kalau perlu beri klarifikasi Anda tidak punya hubungan apa-apa dengan partai itu agar tidak disalahgunakan. Karena jangan sampai itu diklaim dan mungkin kalau kita tenang-tenang aja tiba-tiba, oh Anda terdata nih, NIK-nya ada di sini. Itu kan berbahaya gitu. Dan buat saya itu hal yang real ketika kita nggak bisa apply beasiswa karena data kita dicuri. Seperti itu ya. Jadi kalau tanggapan saya sebenarnya itu sangat tidak etis dan sebenarnya bisa dilaporkan juga sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik. Tapi memang permasalahannya larangan kita ini kan belum ada definisi yang jelas ya soal sosialisasi dan kampanye. Jangan sampai partai politik berdalih dengan mengatakan ini kan bukan kampanye, karena kalau kampanye bisa diatur gitu ya, artinya dia bisa melakukan penindakan. Nah ini seharusnya kalau bisa dilaporkan, ya dilaporkan juga di Panwaslu terkait, ya karena ini ada pelanggaran kode etik. Dan untuk menegaskan saja bahwa kita itu tidak sukarela mengikuti itu, karena kita nggak tahu bahwa ternyata dijadikan afiliasi oleh partai politik terkait gitu. Jadi saya pikir kita tidak perlu mengambil jalan yang ekstrim, coba dulu ikuti prosedurnya, bicara dengan Panwaslu terkait. Kalau mau ambil cara-cara yang serius ya udah bikin
bikin konten yang memang kritis, tapi harus berdasarkan bukti. Jangan sampai ketika teman-teman bikin konten gak ada buktinya, terviralkan malah kenanya undang-undang ITE, malah menjadi bumerang gitu. Atau menulis di surat pembaca. Dulu di zaman kita kan ada ya sosial media, jadi ketika kita ada keluhan terhadap aparat penegak hukum, saya waktu itu nulis aja kirim ke majalah Gatra saat itu, kirim ke redaksi, ya udah suara kita tuh tersampaikan. Bahwa itu ada follow up-nya atau tidak, buat saya itu satu langkah sebagai warga negara yang kritis, dan itu patut dipastikan. Jadi jangan sampai hal itu terjadi lagi, dan yang jelas buat kamu jangan mau memilih partai itu karena sangat tidak etis. Jadi udah ada 3 partai tereliminasi ya dari sisi itu, jadi itu udah gampang, dan mungkin bisa di-share juga infonya ke teman-teman yang lain. Hati-hati kalau mengalami pengalaman yang saya alami ini, jangan dengan mudah karena nanti dapat kaos, dapat tiket konser. Selama kalian memang mendukung partai atau orang yang terkait, silahkan, itu pilihan bebas. Apapun pilihan individu itu ada konsekuensinya gitu. Tapi jangan sampai kalau kita terjebak nih, bukan karena kita nggak tahu ya, tapi karena kan dijebak tuh sepertinya. Jangan sampai itu merugikan kita sendiri. Tiba-tiba ya Anda punya KTA sebenarnya, padahal nggak ada, fiktif gitu ya. Dan dari catatan survei The Indonesia Institute tahun 2018, sebenarnya anak muda tuh tertarik masuk partai bukan karena KTA-nya, tapi mereka ingin dianggap ya, artinya nggak cuma punya KTA tapi bisa berkontribusi. Artinya nggak cuma ada pemuda dalam partai politik ini sekian persen, so what? Kalau kalian ditaruhnya bukan di bagian yang signifikan, nggak bermakna, misalnya nggak bisa melakukan riset, kampanye publik, nggak bisa di badan pemenangan pemilu, ya mungkin ya cuma jadi pelengkap aja gitu. Tapi semua tentu ada kaderisasinya, dan makanya semua proses itu yang teman-teman perlu pelajari. Saya sarankan sih dilaporkan ya sebenarnya, apalagi kalau itu melibatkan panwaslusnya, karena kan ada favoritisme yang tadi ya kalau kayak gitu, artinya kepada partai tersebut. Kenapa Anda dikirimkannya ke partai itu bukan ke partai yang lain? Meskipun itu nggak bisa, karena kan partai itu ya harusnya whether orang-orang yang simpatisan dan memang kader di situ yang akan menjadi pengawas, yang akan ada di hari pemungutan suara, atau ya tapi kalau bukan ya tidak bisa dipaksa begitu aja. Ya namanya relawan kan sukarela, gitu ya. Kalau tadi soal gimana gimmick-gimmick, nah di sini yang selain gimmick siapa nih? Yang suka memberi hati-hati gitu kalau lagi tiktokan ke fansnya fans dalam negeri apa Korea? Kan suka ada yang ngasih hati tuh ya, yang suka ya dalam live TikTok misalnya, IG, gitu. Sah aja punya idola dan segala macam, dan karena ini memang jualannya partai politik, saya rasa pengamatan kita juga adalah partai politik punya dinamikanya sendiri ketika dia dipimpin oleh pengusaha. Mungkin di sini bisa ngobrol juga sama teman-teman politik yang ada gitu, dan itu mengubah dinamika ketika seharusnya partai itu dipimpin oleh orang-orang yang punya pengalaman organisasi, kaderisasi gitu, ke hal-hal yang sifatnya praktikal. Tentu saja berpartai itu adalah hak konstitusional gitu, nggak bisa dilarang whether dia artis, mau dia pengacara atau apapun, tapi memang akhirnya tadi yang Mbak tadi bilang, pilihan kita itu mempengaruhi bagaimana demokrasi kita, kualitas kita sendiri. Sebenarnya kan nggak apa-apa milih artis kalau memang dia memperjuangkan misalnya aspirasinya, misalnya soal paten, royalti, misalnya bagaimana dunia seni itu dihargai, tapi dia juga bisa bicara soal isu kebijakan publik. Jadi buat saya sebenarnya itu adalah salah satu taktik saja dari partai politik untuk menggunakan artis sebagai salah satu komoditas media untuk menarik anak muda. Dan kita juga melihat ada partai-partai yang juga begitu gencar mengundang anak-anak muda, terutama selebritis itu untuk masuk di partai politik gitu. Dan kembali teman-teman akan memilih partai itu karena ada artis atau karena melihat visi misi dan programnya. Nah itu di sisi itulah saya pikir kita perlu tahu isu-isu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak muda gitu. Yang kita pengen partai itu bicara, dia konsisten, dan dia bisa punya program yang jelas gitu, dibanding kalau dia menampilkan wajah-wajah yang populer. Anggap aja itu hiburan. Tapi kalau kita ingin kampanye yang informatif dan edukatif, ya harusnya tidak seperti itu. Dan bahwa soal apakah partai itu survive, sepengamatan saya di survive aja. Dia kan lahir di era reformasi ya. Misalnya salah satu parpol menggunakan selebritis gitu untuk
menjadi kadernya gitu, meskipun kadang baru muncul gitu. Tapi itu menjadi fenomena juga gitu. Mungkin teman-teman juga perlu cek betapa besarnya pendapatan dan tunjangan menjadi anggota dewan. Ya kan, dulu aja tahun 2004 waktu saya riset soal parlemen aja, anggaran komunikasi itu bisa sampai 4 juta rupiah. Dan itu nggak perlu dipertanggungjawabkan. Gaji anggota dewan sekarang berapa? Dan itu kan menggiurkan. Pertanyaannya adalah kita kan ingin anggota dewan yang bekerja. Gitu. Dan itu juga PR kita gitu. Kalau kita membiarkan orang-orang yang tidak kompeten masuk, ya segitu itulah demokrasi yang kita miliki. Jadi survivalnya partai kembalinya ke kita juga. Dan sejauh ini ya banyak cara yang digunakan, ada politik uang, entah dia berkoalisi dengan partai yang lain, entah dia berubah nama, berganti kepemimpinan, atau menggunakan figur-figur yang terkenal atau menambah jumlah pengusaha. Tapi lagi-lagi pemilih kita perlu cerdas, perlu kritis, dan mulailah dari sekarang gitu. Do your homework. Kalian punya kemewahan, anak kuliahan, wifi di mana-mana, pada megang gadget. Ya kalau kalian peduli dengan masa depan ya coba mulai dari sekarang aja di screening. Paling tidak itu membantulah sebagai pemilih pemula karena partainya banyak, calegnya banyak banget, belum lagi nanti di pilkada ya banyak pilihan. Ya seharusnya jadi seru, terutama untuk teman-teman pemilih pemula. Ini akan menjadi pengalaman pertama kalian melihat bagaimana politik dan demokrasi di Indonesia sedang berjalan. Demikian kalau dari saya, nanti disambung lagi lanjut oleh Pak Aus dan Pak Ayu. Kalau dari saya mungkin mau menambahkan buat Sheila aja, terutama kaitannya dengan gimana sih kalau kita sebagai anak muda nanggepin model kampanye partai-partai politik di media sosial. Coba kalau teman-teman yang punya akun Twitter, yang aktif di Twitter partai apa? Gerindra kan? Golkar. Satu lagi, yang saya amati dua itu, Golkar sama Gerindra tuh di Twitter. Di TikTok malah kayaknya lebih banyak deh. Nah, di situ kan konten-kontennya sebenarnya enaknya kalau mereka kampanye di media sosial, kita bisa reply cepat semua yang kita pikirkan. Misalnya kita ngelihat, kampanyenya udah kurang menarik, atau saya suka baca di Twitter tuh kritik-kritik dari netizen tuh langsung pakai bahasa yang frontal tuh. Jadi ke akun-akun itu, jadi memang yang jadi admin dari akun partai-partai di media sosial saya yakin juga seusia kalian, anak-anak muda. Jadi mereka jawabnya juga bisa lebih nyantai. Coba kalau misalnya bayangkan yang menjadi admin itu adalah generasi kolonial, pasti mereka baper. Yang ada kita di blog, kemudian ya udah, atau enggak kemudian mereka jawabannya ala bapak-bapak gitu pakai CK itu kan. Jadi sebenarnya kalau saya lihat sih ini kesempatan besar buat adik-adik di sini untuk bisa partisipasi aktif lah ya di media sosial dari partai-partai itu. Kalau di TikTok saya saranin kalian kalau merasa kontennya itu nggak kritis atau kontennya itu cuma ngandelin artis, ya kalian bikin sketch aja. Karena yang paling apa ya, paling mudah viral itu kan kalian nge-sketch kan dari di TikTok atau di IG. Biasanya sih mulainya di TikTok, tapi kemudian saya karena saya nggak punya akun TikTok nontonnya di IG, karena apa yang viral di TikTok tuh biasanya sampai ke IG sampai ke X. Jadi kalian bisa itu, misalnya kalian lihat emang nawarin yang kemarin Mbak Linda juga bilang di kampus lain, kalian tuh partai-partai menawarkan nanti pendidikan gratis, menjanjikan kalian sakit gak perlu lagi nyiapin duit, pokoknya gratis, semuanya gratis, makan gratis, apalagi imunisasi gratis, buat bayi-bayi supaya nggak stunting nanti gratis. Duitnya dari mana? Apakah duitnya kemudian dari utang? Jadi nanti semuanya digratisin tapi anak cucu kalian ketimbang utang gede banget, atau kemudian duitnya dari apa lagi selain utang? Oh iya, naikin pajak. Jadi kita semua mesti bayar pajaknya, modalnya jadi progresif ya, progresif. Jadi itu yang kalian isi kan dari program-program partai yang sekarang sudah enak di media sosial, jadi mereka terbuka juga. Mereka mau punya pandangan apa, bahkan saya lihat partai-partai di media sosial itu seringkali nimbrung di postingan-postingan viral.
untuk membuat mereka lebih dikenal oleh netizen yang harapannya tentu saja kalau di media sosial ya harapannya netizen muda. Di sini kan kalian bisa juga ini ikut inilah ya komentari seperti apa atau ya komentar atau kemudian menanggapi postingan-postingan yang viral itu deh di itu ya. Soalnya sih beberapa kali ya Gerindra itu suka dibilang ini apa namanya kalau anak muda itu kalau dia pengen eksis gitu loh. Jadi saya selalu ngomong komentar adminnya X partai Gerindra di X itu selalu ada di postingan-postingan viral. Dan satu lagi pakai Golkar waktu masih awal-awal, sekarang setelah banyak dikritik dia agak mendem dikit gitu. Jadi ya saya pikir itu salah satu yang bisa kalian lakukan sih. Itu aja buat jawabannya, silakan Prof. Ya, baik. Tapi sudah banyak ya dijelaskan oleh Bu Alida maupun Bu Sari. Saya hanya ingin berbagi pengalaman tentang ketertarikan saya waktu muda dulu, sekarang itu masih muda ya. Pada partai itu karena sosok pemimpinnya. Jadi kalian boleh suka partai karena alasan siapa tokoh di balik partai itu boleh. Kalian memilih partai karena program-programnya real dan dirasakan masyarakat boleh. Kalian suka partai, memilih partai karena memang ikut-ikutan dengan saudara, orang tua, keluarga, ya boleh-boleh saja. Yang pasti jangan sampai menjadi anggota partai karena terjebak, kayak tadi, dijebak ya. Jebakan-jebakan Batman yang berupaya untuk menjadikan Anda anggota partai, punya KTA, atau bahkan nanti diminta KTP-nya sebagai dianggap sebagai pendukung calon anggota DPD misalkan, atau pendukung calon wali kota atau pada pemilihan kepala daerah nanti diminta KTP dan sebagainya. Jadi harus cerdas, harus kritis, harus berani kalau melihat ada kejanggalan untuk bertanya atau mengkritisi atau melawan, bahkan melaporkan. Jadi tindakan lebih tepat melaporkan kalau ada hal yang mengganggu, kalau ada hal yang merusak proses tahapan pemilihan kepada Bawaslu atau Panwaslu. Itu tahapannya atau langkah yang bijak ya. Kalau melihat ada kecurangan, laporkan kepada Panwaslu atau Bawaslu. Kemudian kalau ada partai-partai menggunakan cara-cara gimmick misalkan dan sebagainya, itu strategi mereka ya. Kalau kita cocok ya kita ikuti, kalau nggak cocok ya nggak usah gitu aja. Jadi harus berpikir cerdas, kritis dan rasional. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Adinda, Pak Aus dan Bu Astari atas tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman kita peserta diskusi publik siang hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin saya ingin mengingatkan beberapa mata kuliah yang ditampung oleh Pak Aus dan juga saya. Nanti silakan untuk absensi di belakang, dan juga Pak Rahmat Sufajar dan juga Bu Siti. Silakan absen. Nanti akan ada absennya di meja registrasi. Baik, untuk poinnya sederhana aja teman-teman. Terkait diskusi ini pada dasarnya ingin nge-brief kita bahwasanya teman-teman khususnya sebagai pemilih pemula yang akan memilih itu pun harus cerdas, terkhusus dalam permasalahan media sosial yang lagi ingat-ingatnya kampanye. Maka cerdaslah memilih, cerdaslah memilah, dan sampaikan kebenarannya kalau misalkan ada kesalahan. Baik, terima kasih teman-teman. Jangan pulang dulu karena acaranya belum ditutup. Syukran jazilan ala ihtimamikum wasmaikum. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian kegiatan diskusi publik pada hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah.